semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Listi Aisyah. Nah, di pertemuan kali ini saya masih akan membahas seputar tentang teori akuntansi. Untuk teori yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai teori sinyal atau signaling teori. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video penjelasannya. Teori sinyal atau signaling teori. Pengertian dari teori sinyal atau signaling teori menurut Brigham dan Houston, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Menurut T.C. Melawar, menyatakan teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku kepentingan. Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, teori sinyal adalah teori yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal dari perkiraan pendapatan manajemen. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Nah, penggunaan teori signaling pada salah satu variabel contohnya yaitu berupa ROA atau tingkat pengembalian terhadap aset, atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi, harap teman-teman sekalian untuk dapat mengkomen di kolom komentar. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah teori akuntansi kelas 6 shift 3 dengan dosen pengampu Bapak Ari Eka Sandi. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan juga salah pengucapan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.